Hai readers, kita berjumpa lagi di Pojok Buku SDHHV episode 15. Dan hari ini kita akan membahas sebuah buku yang sangat baik, sangat bermanfaat dan bisa jadi buku pegangan untuk para guru khususnya. Dan hari ini saya akan membahasnya bersama Bapak Andrew Wewengka. Halo Pak Andrew. Hai. Oke, Pak Andrew apa kabar? Baik. Baik. Capek ya Pak? Iya betul, capek sekarang soalnya minggu terakhir di tahun ajaran ini kan, minggu terakhir, jadi kerjaannya lumayan. Yes, terima kasih Pak buat waktunya untuk membahas buku yang Pak Andrew sudah usung ya. Pak Andrew udah nggak tahan banget untuk membahas buku ini ya, readers. Jadi kita akan mulai saja. Saya akan perkenalkan buku ini. Buku ini ditulis oleh Dr. John Van Dyke. Beliau adalah seorang berkebangsaan Belanda. Selama 20 tahun beliau menggeluti filosofi, juga culture, dan 20 tahun selanjutnya beliau menggeluti tentang filosofi pendidikan. Dan disitulah buku ini muncul dan akhirnya menjadi berkat buat banyak orang, dan hari ini akan kita bahas. Nah, buku ini berjudul Letters to Lisa, Conversation with a Christian Teacher. Nih Pak Andrew, di buku ini aja bilang bahwa menjadi seorang guru Kristen mungkin adalah sebuah pekerjaan yang tersulit di jagat raya ini. Itu statement dari buku ini. Kalau buat Pak Andrew gimana ya Pak? Ya, buat saya pribadi menjadi guru itu aja udah susah gitu. Apalagi menjadi guru Kristen gitu. Nanti menjadi guru Kristen dijelasin sih di sini di buku ini kenapa itu susah luar biasa gitu. Jadi makanya dia bisa mention kenapa menjadi guru Kristen susah. Karena ada bagian lah yang mana itu bukan hanya bergantung pada apa yang kita kerjakan, tapi kitanya yang bergantung pada, misalnya apa yang kita kerjakan itu bergantung pada Tuhan juga gitu. Ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol itu, makanya itu susah. Oke, tapi bukan hanya susahnya aja ya di sini Pak. Ada kisah-kisah menarik dari perbincangan antara John Van Dyke dengan anaknya yang bernama Lisa, dan buku ini juga ditulis dari perbincangan lewat surat elektronik atau email yang Lisa kirimkan pertanyaan-pertanyaan yang dia punya saat dia menjadi guru Kristen kepada ayahnya, lalu dikumpulkan menjadi sebuah buku Letters to Lisa. Nah, kalau Pak Andrew sendiri pada waktu Bapak melihat buku ini, apa yang membuat Pak Andrew tertarik dengan buku Letters to Lisa? Ya, jadi sebenarnya saya udah sempat dengar bahwa ada buku Letters to Lisa. Ini terkenal ya untuk anak-anak isi ya Pak ya? Teachers College, Teachers betul. College. Tapi saya sendiri belum pernah baca. Sampai Desember tahun lalu saya baca. Waktu itu sedang mengerjakan satu project dan juga ada satu hal yang saya renungkan waktu itu. Waktu itu sebenarnya saya lagi baca buku judulnya Philosophy of Christian Education yang tulis itu James Peterson. Saya mau cari buku yang mirip-mirip itu di library karena saya sedang mengerjakan satu project lain. Projectnya itu berhubungan dengan kalau saya mau cari guru, itu guru yang, saya kalau mau cari guru, mau hiring guru, itu guru yang seperti apa sih, dan sebagainya. Anyway, long story short, waktu itu ke library. Ya kalau kita mau cari ini, cari di library lah ya. Iya, datang ke library, Letters to Lisa ini ada di etalase depan. Gitu. Nah jadi bagi para librarian, sebenarnya apa yang dipilih untuk diletakkan di etalase depan itu sebenarnya krusial ya, karena membuat orang itu jadinya tertarik gitu, jadi ada marketingnya lah intinya. Anyway dari situ waktu saya lihat ngobrol-ngobrol sedikit dengan librarian kita, situ saya baca. Waktu saya baca bab satunya, saya tertarik sekali sih karena model pertama sih, model tulisannya, cara dia menulis, isinya itu isi yang dalam, deep, berhubungan dengan tujuan pendidikan Kristen. Gitu. Tapi bungkusannya itu cuman seperti kita sedang mendengarkan dua orang yang sedang berdiskusi seperti ini. Gitu. Karena isinya sebenarnya cuman tentang Lisa yang menanyakan pertanyaan ke papanya, yaitu Dr. John Van Dyke yang tadi.
Kemudian papanya menjawab email seperti itu. Nah itu yang membuat saya tidak berhenti ingin, oke deh saya pinjam deh buku ini. Dan waktu itu akhirnya biasanya kalau buku lain kan kita bacanya kita cari yang penting aja ya. Kalau yang ini habis baca satu bab kayak pengen banget untuk dengerin bab selanjutnya Lisa atau pertanyaan selanjutnya. Lisa selanjutnya, karena isinya itu praktikal sih. Pertanyaannya itu bukan pertanyaan yang filosofikal banget ya, yang kayak mengapa manusia menderita, enggak. Pertanyaan itu simple. Ada yang sebatas kayak kenapa harus menggunakan worksheet gitu. Indeed. Apa yang saya tulis dalam learning objectives anyway. Hal-hal yang simple yang kenapa harus dibukukan. Nah, tentu jawabannya baca dulu bukunya. Iya. Gitu. Nah, thank you Pak. Betul banget. Itu disajikan memang karena ini obrolan juga ya, karena pada waktu itu mereka ngobrolnya via email, makanya ini dibukukan dalam rangkaian beberapa surat mereka, dan itu menjadi potongan-potongan bab ya, kita bisa bilang bab ya, yang menarik tapi ringan tapi dalam dan pendek. Ya, ringan Karena dalam pendek, betul. balas-balasan gitu, jadi enak untuk diikuti terus gitu. Nah, kalau Bapak melihat ini Boleh saya tambahin? oh sure. Dan misalnya selesai baca satu bab, kita tuh kayak tertarik pengen baca what's the next question ya. Kayak Lisa tuh tanya apa ya ke papanya. Iya. Terus waktu baca pertanyaan selanjutnya, oh I asked this question too gitu when I was a teacher, atau ketika saya ngajar, oke saya jadi lanjut baca. Itu yang buat kayak oke lanjutin gitu. Saya rasa kalau misalnya guru-guru atau Bapak Ibu membaca ini, ada pertanyaan-pertanyaan juga dari pertanyaan kita mungkin ya secara pribadi yang mungkin cuma kita simpan dalam hati, ternyata itu udah ditanyakan gitu dalam buku ini, dan sangat aplikatif dan menolong kita ya untuk mempraktikkan praktik mengajar Kristen di kelas. Nah, Pak Andrew, berarti di sini ada pertanyaan-pertanyaan kritis yang muncul dari Lisa kepada papanya untuk berdiskusi tentang mengajar di kelas sebagai guru Kristen. Di situ terlihat kalau Lisa tidak mau untuk bertahan dalam kondisi atau praktik-praktik yang biasa dilakukan, tapi dia challenge, dia tanyakan mengapa seperti ini, atau apa pentingnya, atau bagaimana, justru ada satu pertanyaan, bagaimana cara bertanya kepada murid. Nah, menurut Bapak Andrew, apa sih pentingnya skill untuk membuat pertanyaan atau refleksi ini untuk seorang pendidik? Buat saya secara pribadi, skill bertanya itu penting. Kenapa? Karena begini, tergantung view kita terhadap kita melihat siswa itu seperti apa. Mereka ini pasif menerima aja, atau kita percaya mereka itu betul-betul kita percaya bahwa mereka ini image bearer, God's image bearer. Kalau mereka God's image bearer, as a learner itu mereka profilnya apa? Bukan mereka aktif, siswa yang lainnya bisa menggunakan ability to think, itu yang akan kita coba unlock atau enggak gitu. Dan kenapa itu harus di nurture gitu dalam apa ya, dalam learning, dalam setting pembelajaran. Nah, jadi pertanyaan tadi apa? Sorry saya lupa. Pertanyaannya apa pentingnya skill bertanya. reflektif bertanya ini untuk seorang pendidik? Karena kita percaya bahwa anak itu adalah image bearer gitu, imago Dei, serupa dan segambar dengan Allah. Jadi so be it, seperti itu. Bukan manusianya, anaknya datang ke sekolah terus dirobotkan gitu, seakan-akan bukan menjadi seperti manusia yang sudah Tuhan kodratnya diciptakan Tuhan seperti apa. They should ask questions sih di dalam kelas. Itu salah satu indikator bahwa pembelajaran itu baik, and it's Christian gitu. Itu jadi profil guru yang penting ya Pak, untuk melihat siapa murid yang sedang diajar, tapi juga ada topik-topik yang Lisa bahas juga tentang profesionalisme ya. Jadi tentang bagaimana melihat pekerjaan guru itu, bagaimana bisa berdampak juga untuk sekolah yang bukan sekolah Kristen begitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin
mungkin agak risih untuk ditanyakan atau Iya, betul. ya. Iya, jadi Gimana, Pak? kayak misalnya tadi ibu tanya tentang kayak kenapa anak itu harus bertanya. Gitu dia juga tanya kan, kayak kalau anak bertanya apa ya, is it a Christian thing atau bukan? Jadi selalu papanya selalu bawa di balik pertanyaan yang sebenarnya kita tanyakan di permukaan, ada sesuatu yang deeper di balik pertanyaan itu, yang mendasari pertanyaan itu gitu. Kayak what do we believe about students gitu, kayak siswa itu apa yang kita percaya tentang mereka. Nah, ini kan kepercayaan kita ini diinform oleh iman kita kan, when we do Christian education. Jadi itu sebenarnya. Jadi papanya menghubungkan ini semua. Nah, dan tidak lepas juga tadi ibu sudah mention, sebenarnya buku ini membahas pertanyaan yang membuat guru Kristen itu bukan hanya bisa mengajar di sekolah Kristen. Jadi di dalam konteks misalnya, konteks yang plural sekalipun gitu, kita di-lead oleh jadi Lisa bertanya kan misalnya. Pertanyaan Lisa itu aduh nanti kebahas deh semuanya. Intinya gini, kita di-lead justru dalam sebuah pertanyaan refleksi yang kita sendiri harus terjun untuk memikirkan itu begitu. Kalau saya misalnya, saya akan misalnya melanjutkan mengajar di sekolah public school gitu, atau di tempat yang memang sulit gitu. Kita nggak bisa dengan secara gamblang menyatakan who we are, iya kan? Gimana cara kita tetap menghidupi panggilan kita di dalam pendidikan, dan seperti yang buku ini bilang misalnya, tujuan pendidikan Kristen itu adalah for discipleship. Gitu. Bagaimana melakukan itu tapi di dalam konteks yang plural, itu dibahas. Gitu. Jadi pandangan kita dibukakan secara luas gitu, karena ya balik lagi sih, dunia ini itu dunianya Tuhan. Jadi dunia Tuhan itu bukan hanya ada di sekolah Kristen, tapi di bagaimana kalau kita hidup dengan orang lain juga yang berbeda dengan kita, how can we still proclaim, mau pakai bahasa proclaim, bagaimana kita bisa tetap bersaksi, tapi dalam konteks yang berbeda. Itu yang jadi tantangan dan dia bahas di sini. Betul. Dia kasih kita prinsip. Oke, berarti tadi melihat siapa murid yang diajar, sekaligus melihat juga siapa itu guru sebenarnya, dan apa dampaknya untuk bukan hanya sekolah Kristen tapi juga untuk di luar sekolah Kristen juga. Nah, menurut Pak Andrew sendiri dari kriteria guru ini, profil guru ini yang reflektif, menurut Pak Andrew, apakah masih ada budaya untuk berani bertanya atau berani memikirkan pertanyaan yang kritis seperti ini di dalam dunia pendidikan saat ini, atau mungkin lebih khususnya di komunitas kita saat ini? Nah, saya kayaknya mengerti maksud pertanyaan Ibu Yafi begini ya. Maksudnya cara diskursus atau diskusi antara Lisa dan papanya itu sesuatu yang kelihatan juga nggak di dalam praktek pendidikan kita sekarang, kayak diskusi informal ini gitu. Yes. Kayak guru sebenarnya harusnya, iya kalau saya mau jawab sih seperti ini. Menurut saya ya mungkin karena Lisa itu hidup dalam konteks budaya yang seperti itu, dengan papanya boleh bertanya dan papanya dengan senang hati akan menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaannya kita dibesarkan dengan seperti culture. Itu tidak culture seperti itu gitu di sekolah. Boleh bertanya atau tidak gitu, atau kayak itu di encourage, siswa itu bertanya itu di encourage gitu. Kayak misalnya kita punya anything yang pops up di dalam otak kita, boleh nggak kita tanyakan gitu. Jujur dengan pergumulan kita boleh nggak, atau akan dibilang salah atau tabu dan sebagainya. Saya pikir itu sih yang perlu diperhatikan, beda culture-nya ini yang pertama, yang membuat enak aja buat Lisa. Nah, sementara buat kita itu tantangannya sih, gitu, tantangan untuk kita perlu lihat untuk mengadakan proses diskursus informal ini kan, diskusi informal ini. Karena menurut saya luar biasa sih. Jadi kalau saya ditanya, saya mau cari guru yang seperti apa? Saya mau cari guru yang seperti Lisa. Bukan karena Lisanya ini maksudnya sempurna, bukan. Tapi ada profil reflektifnya. Reflektif Christian teacher. Betul. Thank you Pak. Ini masih jadi perjuangan yang kita lakukan, yang sedang kita lakukan, dan juga sedang kita perjuangkan untuk sama-sama
bisa memiliki profil guru Kristen yang reflektif ya. Dan kalau dari buku ini sendiri Pak, dari sekian banyak pertanyaan yang dibahas Lisa dan papanya, mana yang paling menarik buat Bapak? Yang paling menarik buat saya itu yang tujuan pendidikan Kristen sih. Top 1 ya? Iya, Obrolan sampai yang dia pertamanya bahas ya. tentang discipleship. Saya lupa exactly pertanyaannya apa aja. Tapi waktu dia bahas discipleship, Kenapa Pak? gitu, bagaimana discipleship itu diterapkan dalam kelas. Karena itu memperjelas buat saya gitu. Oh sebenarnya apa ya? Saya kan maksudnya besar atau belajar tentang pendidikan Kristen di kampus, di sekolah dan waktu kuliah lagi. Bagian ini apa ya, kayak memperjelas ke saya poin dari discipleship sendiri itu apa sebagai sebuah konsep gitu dan bayangan atau imajinasi kalau saya melakukan pendidikan Kristen tujuannya tuh ini gitu. Kalau kita bayangin discipleship jadinya bahas discipleship panjang. Anyway, kalau kita bahas discipleship kita kan mungkin bikin pemuritan as if kayak kita convert orang jadi Kristen somehow kan. Pemikiran saya dulu itu secetek itu. Tapi buku ini menjelaskan 2 kunci dari discipleship. Itu it's not only about that, it's about stewardship dan healing atau restoration. Itu yang memperjelas. Oke. Ya, stewardship, restoration. Yang stewardship ini kita itu menjadi manusia seperti manusia yang waktu kita diciptakan tugas kita itu apa, kodrat kita apa. Yang kedua is to bring healing and restoration di dalam dunia gitu. Wow. Oke. Thank you Pak. Nah, kalau kita mau bawa nih, kan ini bukunya ditulis di 1997 dengan konteks di konteks barat ya, pendidikan di barat di barat lah ya gitu. Dan bagaimana dari buku ini bisa juga menolong kita untuk menghadapi tantangan pendidikan yang saat ini dan juga yang ada di konteks ini Pak, di konteks Indonesia ya, di konteks kita. Ya, menurut saya buku ini kalau dibaca oleh khalayak ramai mungkin sulit sih. Ini lebih ke pendidik Kristen, baik administrator maupun guru Kristen. Yes. Tapi poin yang bisa kita dapat dari sini untuk semua kita itu adalah ini bayangkan aja kita lagi kalau baca buku ini ada 2 orang lagi ngobrol. Satunya guru yang baru mau jadi guru atau jadi gurunya baru 2-3 tahun. Satunya yang sudah lama banget jadi guru begitu. Yeah. Nah, nggak mungkin kan orang kalau mau hire guru langsung yang dapat yang sempurna gitu. Nggak mungkin kan. Ada pendidikan guru yang bisa membuat langsung satu guru yang sempurna. Tapi kita butuh satu indikator yang membuat kita akhirnya tahu bahwa this is a good teacher for my child gitu. Apa itu? Guru yang dia nggak akan pernah stop mempertanyakan prakteknya. Itu maksudnya reflektifnya itu. Dan jadi karakter ini. Yang kedua, imajinasinya tentang tujuan pendidikannya. Kalau imajinasi ini kan ditentukan oleh negara ini, apa imajinasinya? Ya kan, merdeka. Kalau pendidikan Kristen apa hubungannya dengan negara ini gitu, bersinggungannya ada di sebelah mana gitu. Jadi itu sih kira-kira keuntungannya. Jadi ini saya sarankan yang baca buku ini kalau administrator bagus banget baca buku ini. Wajib ya kayaknya. Iya, para tenaga pendidik misalnya. Kedua, guru apalagi guru yang baru lulus 1, 2, 3 tahun, pengalaman 2-3 tahun. Karena dia ngebahas hal-hal dari yang kelihatan remeh-temeh tapi berhubungan dengan pendidikan Kristen, filsafat pendidikan Kristen, gitu. Sama ya kalau orang tua mungkin nggak akan bisa nggak bisa kayak connect banget, apalagi anak-anak gitu. Saya nggak menyarankan ini anak-anak, you will suffer sih waktu baca buku ini. Kalau orang tua adalah bagian-bagian yang akan mirip, tapi ketika udah berhubungan dengan praktek di kelas, kayaknya orang tua nggak ini sih, nggak gitu cocok lah untuk buku ini. Yang benar-benar cocok adalah pendidik Kristen. Ya betul sekali Pak Andrew, ini cocok sekali untuk para pendidik Kristen, baik administrator, guru, baik guru tahun pertama maupun guru emerging leaders yang sudah berpengalaman juga
masih bisa untuk membaca buku ini, untuk juga menolong rekan-rekan yang lain, saling support. Dan kita mau menutup nih Pak Andrew. Dari obrolan kita ini, bolehkah Pak Andrew memberikan satu closing statement tentang apa yang Bapak Andrew dapatkan dari buku ini? Yang saya dapatkan dari buku ini itu lebih ke itu sih, sekali lagi, guru seperti apa yang saya harapkan ada di imajinasi kepala saya. Kalau misalnya saya mau bangun sekolah saya sendiri, saya mau guru yang punya profil seperti ini. Bisa. Bukan guru yang sempurna, tapi guru yang akan terus merefleksikan, mengevaluasi prakteknya, dan guru yang punya mimpi. Dia akan selalu pertanyakan mimpi. Dia mau cari clarity, tujuan kenapa dia melakukan pendidikan. Dalam konteks ini ya pendidikan Kristen. Ini buku saya mau sarankan satu lagi. Dibaca sebaiknya karena ini liburan kan, sebenarnya ini momen yang pas. Betul Pak. Di library kita ada satu buku yang spesial ini. Nanti bisa ngantri ya, kayaknya udah antrinya udah panjang ya. Jadi bisa jadi untuk bacaan liburan di semester ini. Oke, terima kasih Pak Andrew untuk waktunya. Terima kasih juga untuk buku yang sudah dibawa. Saya berharap dan kita semua berharap episode kali ini bisa jadi momentum untuk Bapak Ibu guru yang ada untuk mulai lagi mencatatkan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu punya atau mendiskusikannya juga dengan rekan-rekan yang ada, baik itu mentor, baik itu partner, PL, atau juga semua rekan pendidik yang ada yang mau sama-sama juga untuk bertumbuh. Dan lewat buku ini juga kita mau bersama-sama setia ya berjalan mengikut Kristus di kelas kita masing-masing. Terima kasih. Bye readers. Bye leaders.